Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu penyakit kita manusia ini di zaman modern ini ialah ada kegelisahan di hati kita, ada kegundahan di dalam jiwa kita, bahkan terkadang ada kesedihan dalam mengarungi kehidupan. Kalaulah hari ini kita bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Padahal sebenarnya secara kehidupan di dunia kita telah diberikan Allah nikmat, rahmat yang sangat cukup. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki. Mungkin ada yang memiliki kelebihan harta, kelebihan pangkat dan jabatan, tapi tetap juga dia gelisah dan galau. Bahkan dalam keperluan dunia kita pun sudah dicukupkan Allah, tapi kegelisahan itu, kesedihan itu tetap datang. Kadang pun kita tidak tahu apa alasannya dan apa sebabnya. Kenapa tiba-tiba kita merasa sedih, merasa cemas, merasa khawatir, merasa was-was dalam menjalani kehidupan. Jamaah rahimakumullah, salah satu jawabannya barangkali dan mungkin karena ada di antara kita ini, manusia ini, yang lupa dengan Allah, atau dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kegelisahan kepadanya dan Allah pun melupakan ia. Di dalam salah satu ayat surat Al-Hasr ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi kata Allah, maka mereka itu melupakan Allah, maka Allah pun membuat mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri. Artinya apa? Kalau kita sudah menjauh, kalau kita sudah melupakan Allah, maka Allah pun akan membuat kita lupa dengan diri kita sendiri. Ini barangkali salah satu jawabannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menurut informasi statistik penduduk dunia,
Hari ini penduduk dunia ini hampir 8 miliar. Dari 8 miliar itu yang kenal dengan Allah, yang tahu dengan Allah hanya 2 miliar saja. 6 miliar tidak kenal dengan Tuhannya, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 2 miliar yang kenal dengan Allah saja, karena kurang dekat dengan Allah, itu pun diberikan Allah kegundahan, kegelisahan, kesedihan, kekhawatiran dalam dia menjalani kehidupan. Makanya di dalam ayat yang lain Allah katakan, surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Apabila seseorang itu menjauh dari Allah, apabila seseorang itu tidak kenal dengan Allah, apabila seseorang itu tidak dekat dengan Allah, tidak pernah zikrullah, mengingat Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya luas, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tapi tetap gelisah, tetap gundah, tetap sedih, yang kadang-kadang dia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Jadi Al-Quran menjawab salah satu sebab kegelisahan, kegundahan, kekhawatiran itu apa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat kelak kita akan dibangkit oleh Allah dalam keadaan hina, dalam keadaan buta. Naudzubillah. Oleh karena itu jawabannya apa? Inilah kita yang masih setia datang kepada Allah. Masuk waktu zuhur, kita berlari meninggalkan dunia. Untuk apa? Mendatangi Allah. Inilah orang-orang yang dijamin untuk tidak gelisah hatinya. Ketika datang panggilan Allah, suara azan, dia tinggalkan semua urusan dunia dan dia perkenankan panggilan Allah. Inilah yang membuat dia menjadi tenang. Karena dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 Allah ingatkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatsma'inu qulubuhum bi dzikrillah, akan tenang hatinya, akan tentram jiwanya, bi dzikrillah, dengan dia hampir dan dekat kepada Allah, dengan dia selalu mengingat Allah, menyebut Allah. Ala, ketahuilah, hanya satu-satunya bi dzikrillah, dengan berzikir, dengan ingat, dengan dekat kepada Allah, tatsma'inul qulub, hati kita ini akan tenang dan tentram. Jadi berarti harta tidak menjamin, uang banyak tidak memberikan jaminan, pangkat dan jabatan juga tidak memberikan sebuah jaminan untuk kita tenang dan bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Zikrullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berlari kepada Allah, kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari kepada kita. Ketika kita merangkak kepada Allah, maka Allah akan berjalan kepada kita. Intinya, jika kita dekat dengan Allah, kegelisahan, ketergantungan kepada dunia, insya Allah akan sirna dalam diri kita, dan yang akan terpancar adalah nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai ketenangan, nilai-nilai jiwa yang sangat positif, pikiran-pikiran yang positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Makanya salah satu di antaranya untuk kita mendatangi Allah agar kegelisahan itu hilang, salah satu di antaranya ialah
Solat yang secara rutin kita kerjakan. Dengan solat inilah kita menghilangkan kesedihan, kekhawatiran, kecemasan mengharungi kehidupan kita. Bukankah di dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan Allah bersifat keluh kesah. Apabila dia Allah berikan harta, dia akan menjadi orang yang kikir dan tidak pandai bersyukur. Tapi apabila dia diuji oleh Allah, dia akan bersedih dan berputus asa. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kecuali yang tidak sedih itu, yang tidak khawatir itu, ialah orang yang salat dan dia istiqomah, daimun, tetap istiqomah, tetap dalam ketaatan kita di dalam salat kepada Allah. Karena salat itu komunikasi kita dengan Allah tidak pernah terputus. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Coba baca salah satu bacaan salat kita ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan ini pengaduan kita kepada Allah ini. Pengaduan kita secara rutin 5 waktu sehari semalam. Belum masuk solat sunat itu kita kadukan, Rabbighfirli, duhai Allah Tuhanku, ampuni hambamu ini yang banyak dosa ini ya Allah. Warhamni, sayangi hambamu ya Allah. Angkat derajat hamba ya Allah, cukupkan kebutuhan hamba ya Allah. Terakhir, wa'fu anni, maafkan hamba ya Rabb. Intinya apa? Seolah-olah kita berdialog dengan Allah 5 kali sehari semalam. Kalau seandainya, contoh ini, kita mau masuk kepada sebuah pulau, yang di pulau itu banyak bahaya, banyak binatang buas, banyak jin dan setannya. Tapi ketika sebelum kita masuk pulau, kita temui dulu penguasa pulau. Kita katakan, wahai penguasa pulau, wahai penjaga pulau, saya mau masuk ke pulau ini dengan sesuatu tujuan yang ingin saya lakukan. Kata penjaga pulau, silakan, engkau dalam jaminanku selama engkau berada dalam pulau ini. Kira-kira apa yang terjadi? Aman kita, aman, tentram, tidak ada ragu-ragu, tidak ada sedih, tidak ada khawatir. Kenapa? Kita sudah mendapat jaminan dari penguasa pulau. Sekarang penguasa langit dan bumi tidak kita kenal. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Itulah penguasa di langit, penguasa di bumi. Kalau kita pun pamit, mohon izin 5 kali sehari semalam, ya Allah, saya mau izin melakukan aktivitas di atas dunia ini, di atas bumimu, di bawah langitmu ini ya Allah, maka izinkan aku melakukannya. Kata Allah, silakan, selama engkau berada di bawah langitku, di atas bumiku yang terhampar luas, engkau dalam jaminanku. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Tenang kita. Karena siapa yang menjamin? Yang memiliki langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, tidak ada kunci kecuali kita semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin tenang hati kita. Semakin hampir dengan Allah, semakin tentram jiwa kita. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin bahagia hidup kita. Semakin kita mendekat dengan Allah, insya Allah semakin jauh kegelisahan,
semakin hilang kesedihan di dalam diri kita. Kenapa? Karena yang punya kesedihan itu ialah Allah. Yang punya kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Dialah yang kita meminta, kepada Dia kita berlindung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi milik kita, selalu menjadi sebutan kita di mana saja. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, bahkan ketika berbaring, Allah selalu kita sebut. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman untuk kita fid dunia wal akhirah. Demikian kajian tauhid kita hari ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dihilangkan Allah kecemasan, kesedihan, kekhawatiran, kegalauan dalam hidup kita, dan Allah jadikan hati kita lebih tenang, lebih bahagia menjalani dan mengharungi kehidupan yang memang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.